ngajaga mukti titi pangerti, panca pendiri nu ngawariskeun unggah bakti tur dilajengkeun, nyambuang asih kana catur dharma, wangsitnya taunggal dina pangabdian, paguyuban kukuring ditanjurkeun, lima kubah perlambang utama, ilahi robi tantayungan abdi, ngadeg pancet dina lemah cai, bentangan hideung panci kaagungan, nareueuskeun anggota jeung purnana, hiji pancen mangrupa caharaan, nanjung insan protokol mulia. Probumsil protokol bumi Siliwangi, Probumsil protokol bumi Siliwangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha', wallahu dzul fadlil azim. Masalul ladzina hummilut tawrata summa lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala seraya mengucap bismillahirrahmanirrahim. Presentasi alumni 5 kampus daerah satuan secara daring dalam rangka pengukuhan purna protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia gelombang 3 tahun 2020 secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dengan bangga saya hantarkan kakanda alumni UPI Kampus Cibiru. Yang pertama Oji Bermana Tarigan SPD, yang kedua Rifa Zairah Zihni SPD, yang ketiga Ovia Sari SPD, yang keempat Alimah Nur Syifa SPD, yang kelima Amel Melisha Utami SPD, yang keenam Dini Dwi Yustia Putri SPD, dan yang ketujuh Sima Nurul Kristi SPD. Untuk presentasi daring dalam rangka pengukuhan purna protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia gelombang 3 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Izin memperkenalkan diri, saya protokol utama Oji Bermana Tarigan SPD dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Satuan Cibiru Dargoma dengan NIM strip P1607688.530.10. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan presentasi purna saya dengan judul Meningkatkan Grand Behavior Personil dalam Penugasan Protokol di masa pandemi COVID-19 berbasis digital. Menurut Indika 2012, Grand Behavior merupakan suatu perilaku dan tindakan yang didasari oleh suatu nilai, norma, atau aturan yang mengutamakan kepedulian terhadap lingkungan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penugasan merupakan suatu proses, cara, perbuatan, menugasi atau menugaskan. Dengan kata lain, penugasan keprotokolan merupakan suatu tugas yang diberikan kepada personil dalam lingkup tugas keprotokolan. Kemudian pandemi COVID-19 merupakan suatu peristiwa menyebarnya penyakit melalui virus yang dapat menginfeksi sistem pernafasan, menimbulkan beberapa penyakit, bahkan mengakibatkan kematian. Adanya pandemi COVID-19 ini, kita tetap bisa menjalankan kegiatan-kegiatan keprotokolan, menjalankan kegiatan-kegiatan internal korps dan kewajiban keprotokolan dengan kegiatan bisa dilaksanakan secara online atau daring, atau kegiatan bisa dilaksanakan secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, di mana ada slogan 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Jika kegiatan kita dilaksanakan secara langsung, kita bisa menggunakan alat pelindung diri sederhana yang terdiri dari masker, pelindung wajah, sarung tangan, dan lain-lain. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk menggunakan hand sanitizer setelah berkegiatan. Setelah berkegiatan telah selesai, kita juga dianjurkan untuk membersihkan diri dan mencuci tangan menggunakan sabun. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita dapat menunjukkan perilaku hijau dalam penugasan keprotokolan kita, di mana biasanya kita menggunakan kertas yang begitu banyak yang digunakan untuk table name dan label name. Pada saat penugasan keprotokolan yang dilakukan secara daring, mungkin penggunaan kertas tersebut bisa kita kurangi, dan juga penggunaan sedotan plastik yang biasanya masih kita gunakan dalam penugasan kita, itu juga bisa kita kurangi dalam penggunaan sedotan plastik, karena banyak juga Dinas Lingkungan, Kementerian Lingkungan, dan Dinas Kesehatan juga sudah menganjurkan untuk tidak menggunakan sedotan plastik karena dapat mencemari lingkungan. Selain itu juga, kita juga dapat menggunakan air kemasan yang tidak menggunakan botol plastik, karena botol dari minuman kemasan tersebut bisa mencemari lingkungan kita. Selain itu juga, dalam penugasan keprotokolan kita tentunya ada hidangan yang biasanya kita gunakan atau kita berikan atau dijamu kepada tamu undangan. Nah, makanan tersebut bisa kita gunakan makanan organik. Nah, makanan organik di sini maksudnya adalah makanan yang berbahan dasar organik dan juga diolah secara organik. Contohnya, makanan yang tidak mengandung bahan pengawet, penyedap rasa, dan juga makanan yang tidak mengandung zat aditif. Sehingga makanan yang kita konsumsi bisa dikategorikan kepada makanan yang sehat. Selanjutnya, kita juga dapat menerapkan
sikap perilaku peduli lingkungan, di mana pada saat penugasan banyak sekali biasanya sampah-sampah yang kita temukan. Namun banyak juga kita temui pengelolaan sampah tersebut belum tertata dengan baik. Nah, kita sebagai protokol yang bertugas dalam sebuah acara, alangkah baiknya jika kita menganjurkan atau memberikan saran kepada pengelola gedung atau acara untuk menyediakan tempat sampah yang berdasarkan jenisnya, sehingga setelah kegiatan berlangsung kita atau hadirin yang hadir dalam acara tersebut dapat membuang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan jenisnya. Di masa pandemi COVID-19 ini banyak kegiatan-kegiatan kita yang dilaksanakan secara online. Nah, itu merupakan salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kegiatan-kegiatan kita tetap dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk dapat menjalankan kegiatan-kegiatan kita di masa pandemi COVID-19 ini. Dan banyak juga cara yang bisa kita lakukan untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan kita tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Rifa Zahira Zini, NIM stripe 1608092, strip 533, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari Satuan Cibiru Darul Gemah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai pentingnya memiliki keterampilan berpikir kritis sebagai anggota protokol di zaman milenial. Ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Beberapa keterampilan yang harus dimiliki sebagai generasi muda yang hidup, tumbuh, dan berkembang di zaman milenial dikenal sebagai 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Setidaknya satu dari keempat keterampilan tersebut harus dimiliki sebagai seorang anggota protokol di zaman milenial seperti saat ini. Salah satu dari keempat keterampilan tersebut yaitu critical thinking, atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau yang biasa disebut dengan high order thinking skills. Seseorang dapat dikatakan berpikir kritis apabila ia memiliki kepekaan terhadap suatu masalah dan mampu untuk menyelesaikan, mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Selain itu, seseorang dapat dikatakan terampil dalam berpikir kritis apabila ia memiliki rasa percaya diri. Menjadi seorang anggota protokol di zaman milenial dengan situasi dan kondisi yang berbeda di setiap acara, dengan berbagai tuntutan, tugas, peran, serta fungsi anggota protokol yang begitu banyak, tentunya hal ini menjadi sebuah tekanan yang harus diemban sebagai seorang anggota protokol. Seorang anggota protokol dalam menjalankan tugas, peran, serta fungsi mereka di dalam setiap acara harus lebih tampil percaya diri, peka terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di dalam sebuah acara, mencari solusi terbaik terhadap suatu permasalahan yang terjadi di dalam sebuah acara. Pada intinya, apabila seorang anggota protokol sudah terampil dalam berpikir kritis, maka setiap penugasan pun dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal. Memiliki keterampilan berpikir kritis bagi seorang anggota protokol itu perlu adanya pelatihan. Di Protokol Bumi Siliwangi sendiri, beberapa kegiatan untuk melatih para anggota menjadi protokol yang profesional dan berkualitas itu dapat dilakukan dengan kegiatan pendidikan chandra di muka, pendidikan chandra di muka lanjutan, pendidikan kecabangan, GBSTP, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tidak hanya itu, para anggota juga diberi kesempatan untuk bertugas di berbagai acara sebagai bekal pengalamannya di bidang keprotokolan. Protokol Bumi Siliwangi memberikan pelatihan dan kesempatan kepada para anggota untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Hal ini bertujuan agar kelak di masa depan, anggota Protokol Bumi Siliwangi dapat menyongsong masa depan yang cerah sebagai insan yang berkualitas. Tentunya, keberhasilan seseorang tergantung dari motivasi yang ada dalam dirinya sendiri. Perlu kemauan dan tekad yang kuat untuk melatih diri menjadi terampil dalam berpikir kritis.
dan akan jauh lebih baik apabila keempat keterampilan tersebut kita miliki dan kita kuasai di zaman milenial seperti saat ini. Manfaatkan peluang, jangan sia-siakan kesempatan, perbanyak ilmu dan berlatih dengan mengikuti penugasan-penugasan keprotokolan, sehingga di masa depan protokol Bumi Siliwangi dapat melahirkan insan-insan yang berkualitas dan siap untuk bersaing di zaman milenial. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pentingnya keterampilan berpikir kritis sebagai anggota protokol di zaman milenial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izin memperkenalkan diri, nama Ananda Oviasari, NIM strip P1607844, strip 531.10 dari jurusan PGSD Satuan Cibiru Darul Gemah. Izin menyampaikan presentasi calon purna Probumsil UPI tahun 2020 dengan judul Kemampuan Berpikir Kreatif dalam Berorganisasi di Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak terciptanya inovasi yang memiliki nilai dan kebermanfaatan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, sumber daya manusia dituntut untuk mengembangkan potensinya sehingga diarahkan pada upaya terciptanya kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif dikembangkan juga agar sumber daya manusia dapat berpartisipasi dan memberikan perkembangan pada bidang pendidikan, teknologi, dan sebagainya. Dalam berorganisasi di Probumsil, kemampuan berpikir kreatif dikembangkan agar anggota dapat berpartisipasi dan ikut serta dalam memberikan pemikirannya, baik berupa saran maupun pendapat yang memiliki daya guna untuk perkembangan Probumsil. Pemikiran kreatif didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu, semakin banyaknya pengetahuan, pengalaman mengenai keprotokolan dan penugasan, maka pemikiran kreatif anggota dapat muncul dengan baik. Berpikir kreatif diartikan sebagai pemikiran baru yang mampu melahirkan solusi yang unik dan bernilai. Selain itu, kemampuan berpikir kreatif juga mengkombinasikan beragam objek berdasarkan pemikiran yang mudah dimengerti, inovatif, dan berdaya guna. Kemampuan berpikir kreatif juga harus memiliki dua elemen. Yang pertama yaitu kebaruan dan yang kedua yaitu kebermanfaatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika ide-ide yang disampaikan anggota Probumsil memuat kebaruan dan kebermanfaatan, maka dapat dikatakan anggota telah mengolah kemampuan berpikir kreatifnya. Dalam proses berpikir kreatif melibatkan 4 indikator. Yang pertama yaitu fluensi atau kelancaran, yang kedua yaitu flexibility atau keluasan, yang ketiga yaitu originality atau keaslian, dan yang keempat yaitu elaboration atau kerincian. Fluensi atau kelancaran merupakan kemampuan membuat ide yang banyak, memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal dengan lancar. Contohnya, dalam menyelenggarakan suatu kegiatan, para anggota dapat menyampaikan ide dan saran dengan lancar untuk membuat rancangan acara seperti pada kegiatan makrab, perlombaan ketika riang pulung, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu flexibility atau keluasan, adalah kemampuan membuat gagasan yang bervariasi, dapat mencari banyak alternatif, dan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, serta mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. Contohnya, ketika dalam penugasan, jarang sekali ada penugasan yang tidak ada perubahannya, baik susunan acaranya, pengisi acaranya, atau bahkan petugasnya itu sendiri. Maka dari itu, anggota dituntut untuk fleksibel dalam melaksanakan penugasan, sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Selanjutnya yaitu originality atau keaslian, yaitu kemampuan membuat gagasan atau ide yang unik dan kekinian yang berbeda dengan pendapat dari banyak orang. Contohnya, ketika Dewan Pengurus membuat program kerja, setiap anggota dapat menyumbangkan idenya yang berbeda, yang unik, yang dapat memberikan warna baru pada bidang dokumentasi dan media misalnya, atau dalam lingkup besar dalam Probumsil, sehingga
dapat dipertimbangkan oleh Dewan Pengurus. Terakhir, yaitu elaboration atau kerincian, adalah kemampuan menjelaskan ide secara rinci yang bisa menjadikan ide tersebut lebih bernilai. Contohnya seperti ketika bertugas pada acara yang besar atau mengadakan kegiatan yang besar seperti simposium dan lain sebagainya, anggota terlebih dahulu membuat layout ruangan yang digunakan, merinci barang apa saja yang digunakan ketika acara berlangsung, sehingga dapat tergambarkan dengan detail. Dengan menerapkan keempat indikator tersebut, maka para anggota dapat membuat inovasi yang mampu menumbuhkan kemajuan dan perkembangan bagi Probumsil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izin memperkenalkan diri, nama Aliman Nusyifa NIMP 1601600-51110. Izinkan Ananda menyampaikan presentasi calon purna protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia Satuan Cibiru Darul Gemah dengan judul Pengembangan Keterampilan HOTS untuk Meningkatkan Kinerja Anggota Probumsil UPI. Pada saat ini, tantangan abad 21 menuntut seseorang memiliki berbagai keterampilan agar dapat menyesuaikan diri dan menghadapi suatu permasalahan yang ada. Keterampilan yang harus dimiliki pada tantangan abad 21 ini yaitu salah satunya keterampilan HOTS. Menurut Resnik dalam Ariana Pujiastuti Bestari dan Zamroni tahun 2018, HOTS adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Kemampuan berpikir HOTS meliputi kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan bekerja sama. Dalam dunia keprotokolan, pengembangan HOTS dapat meningkatkan kinerja anggota Probumsil. Implementasi pengembangan HOTS dalam kegiatan Probumsil yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis ini mengajak anggota Probumsil UPI untuk berpikir kritis dalam menghadapi suatu permasalahan pada acara tertentu, sehingga dapat berpengaruh terhadap kecerdasan anggota Probumsil dalam menganalisa atau mengevaluasi dan menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif ini mendorong anggota Probumsil untuk memberikan suatu ide dan gagasan yang lebih kreatif dan inovatif. Sehingga dalam pembuatan program kerja, anggota Probumsil dapat memberikan ide dan gagasannya untuk menyesuaikan program-program anggota Probumsil dengan perubahan zaman yang ada. Yang ketiga yaitu kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi ini menuntut anggota Probumsil agar terus melatih komunikasi yang lebih baik, sehingga ketika menjalankan suatu acara, anggota Probumsil dapat menjalankan komunikasi yang baik itu dengan pihak luar ataupun pihak anggota Probumsil sendiri. Yang ketiga yaitu kemampuan bekerja sama. Kemampuan bekerja sama ini menuntut anggota Probumsil harus selalu bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga dapat menjalin satu sama lain dengan anggota dan meringankan tugas anggota yang lainnya. Demikian presentasi yang dapat Ananda sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Protokol Utama Pratama Amel Melisha Utami SPD dari Satuan Cibiru Darul Gemah dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM strip P 1608162 strip 534.10.
Pada kesempatan kali ini mohon izin untuk memaparkan presentasi purna saya yang berjudul Meningkatkan Keterampilan Profesional Personel Protokol Bumi Siliwangi dalam Penugasan. Keterampilan profesional adalah kemampuan dalam menjalani pekerjaan dan menjadi tanggung jawab dari seseorang tersebut. Seorang yang profesional ialah ia yang memiliki keahlian atau kemampuan pada bidang tertentu dan memiliki loyalitas dan berkomitmen tinggi. Berkomitmen tinggi di sini ialah ia yang tekun, giat dan mampu mendedikasikan dirinya pada pekerjaan tersebut dengan leluasa. Dan begitupun dengan anggota Protokol Bumi Siliwangi. Dalam menjalankan penugasan, Protokol Bumi Siliwangi itu harus memiliki beberapa keterampilan profesional. Di antaranya yang pertama, memiliki penampilan yang menarik. Penampilan menarik ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dapat dilihat dari cara berjalan, cara berdiri, cara duduk, cara berbicara, ataupun gerak-gerik yang ia lakukan. Yang kedua yaitu wawasan yang luas. Tentunya anggota protokol itu harus memiliki wawasan yang luas, baik itu dari pengetahuan umum ataupun pengetahuan yang ia ampu selama perkuliahan. Orang akan berpikir bahwa ketika seorang protokol mengetahui suatu hal, maka akan meningkatkan kepribadian ataupun image dari anggota protokol itu sendiri. Yang ketiga adalah kepekaan dan ketelitian. Kepekaan dan ketelitian ini dapat membantu berjalannya acara ataupun dapat meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh anggota protokol tersebut. Sebagai contoh, apabila ada kesalahan pada saat berjalannya acara, anggota tersebut itu harus memiliki kepekaan apakah acaranya berjalan dengan lancar atau tidak. Yang keempat yaitu memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian baik di sini sebagai contoh yaitu memiliki sifat yang ramah, memiliki sifat yang menyenangkan, juga sopan terhadap semua orang. Kemudian yang kelima yaitu memiliki berkomunikasi yang baik dengan rekan kerjanya ataupun dengan beberapa orang tamu undangan yang ada pada acara tersebut. Cara berkomunikasi yang baik yaitu dengan cara menyampaikan maksud dan tujuannya secara jelas, padat dan singkat dan dapat dimengerti oleh orang lain. Yang keenam yaitu memiliki pendidikan yang tinggi. Tentunya apabila seorang protokol memiliki pendidikan yang tinggi akan dihormati oleh orang lain dan memiliki pola pikir yang mumpuni. Untuk mencapai kemampuan-kemampuan yang tadi telah disebutkan, seorang anggota protokol itu harus berlatih dan mencoba suatu hal yang baru. Apabila kita tidak berlatih, maka kemampuan-kemampuan tersebut tidak akan dijalani dan tidak akan dapat merasakannya. Tentunya pengalaman adalah menjadi guru yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Dini Dwi Yustia Putri, NIM Stripes 160406517.X dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Satuan Cibiru Darul Gemah. Pemaparan saya berjudul Konsistensi Rumusan Visi dan Misi dengan Kultur Probumsil. Sebagai unit kegiatan mahasiswa, Probumsil memiliki beberapa fungsi, salah satunya yaitu transmisi budaya atau kultur. Probumsil memiliki kewenangan untuk transmisi kultur, maka perlu memiliki pengelolaan yang baik agar dapat mewujudkan tujuan di bidang keprotokolan. Dalam pengelolaan yang baik dibutuhkan rencana strategis yang efektif dan efisien, salah satunya yaitu memenuhi komponen berupa visi dan misi. Visi dan misi yang jelas dirumuskan untuk bisa memenuhi kultur anggota Probumsil. Pada dasarnya, visi dan misi merupakan harapan di masa depan. Visi dan misi yang jelas akan mudah diimplementasikan melalui kultur yang dijalankan oleh anggota Probumsil sebagai salah satu pola perilaku dan kinerja sehari-hari. Apabila visi dan misi diimplementasikan dalam bentuk kultur secara konsisten, akan berdampak peningkatan mutu organisasi. Dengan visi misi yang realistis akan menghasilkan kinerja Probumsil menjadi lebih kuat dan membawa anggota Probumsil untuk semangat mencapai tujuan. Mutu organisasi dapat dilihat dari karakter anggota yang terbentuk seiring terlaksananya penugasan-penugasan. Hal tersebut menunjukkan cermin kultur yang dijalankan. Kultur anggota dalam hal ini merupakan faktor yang esensial dalam membentuk karakter anggota. Menjadi manusia yang optimis, memiliki keberanian dalam bertindak, berperilaku kooperatif, serta memiliki kecakapan secara personal dan akademik. Apabila semua anggota mengimplementasikan visi dan misi dengan penuh kesadaran dalam bentuk kultur yang baik,
maka tujuan pun akan tercapai. Konsistensi antara visi dan misi dengan kultur organisasi yaitu dengan cara merumuskan visi dan misi menggunakan bahasa yang mudah dipahami, positif, memotivasi, menginspirasi, dan berorientasi masa depan, serta dirumuskan dengan sesuai kriteria perumusan yang baik, tepat sasaran, disosialisasikan kepada seluruh anggota, dan memuat adanya paradigma penugasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izin memperkenalkan diri. Nama Sima Nurul Kisti, NIM strip P 1605522-522 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari Satuan Cibiru Darul Gema. Izin memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penerapan Project Based Learning untuk meningkatkan kesadaran diri anak usia dini. Hal yang melatar belakangi dari diangkatnya judul tersebut yaitu kurangnya kesadaran diri anak usia dini di suatu desa X yang menjadi partisipan dalam penelitian skripsi yang saya buat. Kemudian hal yang menjadi subaspek dalam pengukuran peningkatan kesadaran diri anak usia dini ditinjau dari Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Yang pertama, mampu memiliki sikap mandiri dalam memilih kegiatan. Yang kedua, mampu mengendalikan perasaan. Yang ketiga, mampu menunjukkan sikap percaya diri. Yang keempat, mampu memahami peraturan dan disiplin. Yang kelima, mampu menunjukkan sikap gigih dalam menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir, mampu menunjukkan sikap bangga terhadap hasil karyanya sendiri. Keterkaitan dengan keprotokolan, seorang personel probumsil atau seorang personel protokol itu harus memiliki sikap kesadaran diri yang sangat tinggi atau memiliki kepekaan yang sangat tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari ketika penugasan. Seorang personel protokol itu harus memiliki sikap yang mobilitasnya tinggi, seperti itu. Misal, ketika personel A itu memiliki tugas sebagai seorang FO, kemudian personel B sebagai seorang LO. Nah, FO di sini itu telah selesai dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, diharuskan dan diwajibkan personel tersebut yang memiliki tugas seorang FO dapat membantu LO dalam menyelesaikan tugasnya. Dari sana dapat terbentuk kerjasama yang sangat terlihat. Kemudian, menurut Nur Fitriyanti tahun 2019, bahwa dalam meningkatkan kesadaran diri anak usia dini itu tidaklah mudah, melainkan ada beberapa faktor yang dapat mendorongnya, diantaranya media pembelajaran dan model pembelajaran. Salah satunya dengan menerapkan project based learning atau model pembelajaran berbasis proyek. Karena model project based learning tersebut dapat membantu anak dalam memiliki pengalaman ketika menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan diselesaikan secara berkelompok. Seperti itu. Kemudian ketika penugasan keprotokolan itu merupakan proyek yang tak terlihat karena probumsil atau protokol itu merupakan UKM yang berbasis penugasan sehingga di sini tidak dituntut untuk dapat menghasilkan proyek yang nyata atau konkret, melainkan penugasan tersebut merupakan suatu proyek yang tak terlihat yang dapat diselesaikan oleh setiap personel probumsil atau personel protokol yang melakoni setiap penugasan-penugasannya. Seperti itu. Sekian pemaparan dari Ananda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dengan bangga saya hantarkan Kakanda alumni UPI Kampus Purwakarta. Yang pertama, Protokol Utama Pratama Yustin Nurhaini SPD untuk presentasi daring dalam rangka pengukuhan Purna Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia gelombang 3 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yustin Nurhaini, NIM strip P 1605097, strip 538.10.
Baik, mohon izin untuk memaparkan hasil dari tugas akhir saya, skripsi saya yang berjudul Analisis Pemahaman Konsep Siswa dalam Tema 7, Subtema 3, Kelas 4 Sekolah Dasar, Studi kasus terhadap siswa kelas 4 di salah satu SD negeri di Kota Cimahi pada pokok bahasan keragaman suku bangsa dan agama di negeriku pada tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kemampuan pemahaman konsep siswa berdasarkan dari hasil wawancara terhadap guru kelas 4 di salah satu SDN negeri di Kota Cimahi. Dalam penelitian ini terdapat 5 orang subjek yang merupakan siswa kelas 4 sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan pemahaman konsep siswa dalam tema 7 subtema 3 kelas 4 sekolah dasar. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi kasus. Kurangnya kemampuan pemahaman konsep terhadap mata pelajaran IPS dan PPKN pada tema 7 subtema 3 dapat dilihat dari hasil tes yang telah saya berikan. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep, diketahui dari hasil wawancara yang telah saya lakukan terhadap kelima orang subjek setelah dilakukannya tes. Baik, selanjutnya pemahaman konsep sendiri. Saya mengambil berbagai macam pengertian seperti itu dari berbagai macam sumber. Sumber yang pertama yaitu menurut Ernawati yang mengemukakan yang dimaksud oleh pemahaman adalah sebuah kemampuan menangkap, menangkap pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan dalam bentuk lain dan dapat memberikan intervensi dan mampu mengklasifikasikannya. Sedangkan menurut WJS Purwodarminto didefinisikan pemahaman konsep itu berasal dari kata paham yang artinya benar-benar mengerti tentang suatu hal, sedangkan pemahaman adalah proses pembuatan dan cara memahami sesuatu. Dalam belajar, seseorang dikatakan mengerti terhadap sesuatu adalah jika orang tersebut dapat menjelaskan kembali dan menarik kesimpulan apa yang telah dipelajarinya. Nah, untuk pemahaman konsep sendiri, dapat diaplikasikan dalam kegiatan penugasan keprotokolan. Jadi, seorang protokol bisa menguasai beberapa indikator mengenai pemahaman konsep. Jadi tidak hanya diterapkan terhadap siswa seperti itu. Jadi dalam kegiatan penugasan, seorang protokol bisa menjelaskan kepada siapapun yang bertanya seperti itu. Misalnya dalam penugasan seminar atau penugasan lain. Jadi seorang protokol harus bisa mengerti dan paham dan dapat menjelaskannya lagi ke dalam penjelasannya lagi. Menjelaskan lagi secara lisan maksud saya. Ya, ada lagi pengertian menurut Sagala, jika konsep merupakan sebuah pemikiran, Sagala menuturkan bahwa konsep merupakan sebuah pikiran seseorang atau kelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan meliputi prinsip, hukum, dan teori. Seperti itu. Jadi, saya dapat menyimpulkan bahwa pemahaman konsep ini adalah kemampuan seseorang untuk menangkap pengertian atau pemahaman dari sebuah teori atau materi yang telah dipelajarinya. Jadi, seorang protokol harus bisa memiliki kemampuan pemahaman konsep yang baik. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dengan bangga saya hantarkan Kakanda alumni UPI Kampus Sumedang. Yang pertama, Riri Sofa Wijaya SPD, dan yang kedua, Saiful Hidayah SPD untuk presentasi daring protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia Gelombang 3 di tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Riri Sofa Wijaya, NIM strip P1603785 strip 545.10 dari Satuan Sumedang Darularang. Mohon izin menyampaikan pidato pengukuhan purna yang berjudul Pengembangan Kepemimpinan Personel Probumsil UPI melalui Outbound Training. Probumsil UPI merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang layanan keprotokolan di universitas guna membantu jalannya acara agar berjalan dengan lancar dan terencana, baik itu acara internal Probumsil ataupun acara eksternal yang diselenggarakan oleh universitas. Keprotokolan menjadi penting di dalam berbagai acara atau kegiatan, terutama menyangkut kehormatan dan penghargaan pada setiap individu yang terlibat di dalam suatu kegiatan resmi. Di Probumsil UPI terdapat 3 kecabangan atau pengelompokan bidang tugas yang terdiri dari ajudan dan pedel, tata protokol, dan kawal protokol. Tetapi, pada kenyataannya di lapangan, setiap personel dituntut untuk menguasai semua bidang tugas sebagai proses pembelajaran untuk pengembangan diri dan kepemimpinan setiap personil. Kepemimpinan sangat dibutuhkan oleh setiap personil. Hal ini dikarenakan adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh personil dalam organisasi. Di satu pihak ada yang memiliki keterbatasan dalam memimpin, dan ada juga yang memiliki kelebihan-kelebihan untuk mampu memimpin. Disinilah timbul kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan. Setiap orang adalah pemimpin, baik pemimpin akan dirinya, ataupun pemimpin untuk orang di sekitarnya, baik itu masyarakat ataupun keluarga, atau bisa juga pemimpin dalam suatu organisasi. Kartini Kartono menyatakan bahwa pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Kepemimpinan personil adalah usaha untuk menumbuhkan sikap kepemimpinan di dalam personil agar mampu menjadi personil yang bertanggung jawab, personil yang dapat menjalankan peran dan mampu pengembangan potensi atau bakat yang dimilikinya. Pengembangan kepemimpinan personil adalah usaha yang dilakukan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam diri personil melalui berbagai kegiatan-kegiatan seperti outbound training, yang di dalamnya diantaranya ada permainan membangun istana, permainan seember per 3, dan masih banyak lagi. Outbound training adalah pelatihan yang dilakukan di alam terbuka berupa permainan atau petualangan sebagai bentuk penyampaian materi untuk mencapai tujuan tertentu. Ada beberapa tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan outbound training. Jamaluddin dalam bukunya yang berjudul Outbound menjelaskan bahwa ada tujuan yang dicapai dengan mengikuti outbound, yakni pengembangan tim, pengembangan kepemimpinan, pengembangan budaya organisasi, pengelolaan perubahan, perencanaan strategik, dan pengembangan diri. Dapat dikatakan bahwa outbound training adalah salah satu cara melatih diri guna meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dilakukan di alam terbuka. Outbound yang dilaksanakan di alam terbuka memungkinkan peserta outbound semangat dan merasa nyaman karena menyatu dengan alam. Setelah melakukan outbound, diharapkan personil Probumsil terlahir menjadi pribadi-pribadi baru yang penuh keberanian, motivasi yang tinggi, kreativitas, percaya diri, memiliki rasa kebersamaan, tanggung jawab, dan toleransi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izinkan Ananda memperkenalkan diri. Nama saya Saiful Hidayah, NIM P1603859, strip 546.10, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Satuan Sumedang Darularang. Izinkan Ananda memaparkan presentasi calon purna protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia, Satuan Sumedang Darularang, yang berjudul Efektivitas Karya Ilmiah Protokol dengan Indeksisasi Daring. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, protokol merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Tentunya banyak hal yang perlu disiapkan dan dilakukan oleh protokol, baik itu sebelum, saat, maupun sesudah acara. Maka dari itu, seringkali seorang protokol akan ditugaskan dan bekerja secara berkelompok, baik itu dengan rekan satu timnya maupun pihak luar yang bersangkutan. Di Probumsil sendiri terdapat 3 pengelompokan bidang tugas yang terdiri dari tata protokol, kawal protokol, serta ajudan dan pedel. Namun,
Pengelompokan tersebut sangatlah memungkinkan adanya penurunan kualitas kinerja, seperti yang diungkapkan oleh Rahman dan Solihah, bahwasannya rotasi tugas sangatlah diperlukan agar meningkatkan perkembangan, motivasi, dan kinerja anggota dalam suatu organisasi. Tentunya hal ini akan membuat anggota berada dalam kondisi adaptasi dan pembelajaran baru, serta hal ini juga terkadang menjadi masalah yang menyulitkan bagi anggota, di mana di promosi sendiri hal atau masalah tersebut diatasi dengan adanya penciptaan karya ilmiah protokol yang disesuaikan dengan pengalaman anggota yang nantinya dipaparkan dan bisa dikaji oleh anggota lainnya. Namun hal ini tidak serta-merta mengatasi kesulitan tersebut, karena karya ilmiah yang dibuat tidak mudah diakses sehingga efektivitas dari pembuatan karya ilmiah tersebut sangatlah kurang. Maka dari itu, indeksisasi daring bisa menjadi solusi dalam rangka efektivitas karya ilmiah protokol. Indeksisasi daring ini bisa dilakukan dengan cara sederhana seperti menggunakan penyimpan berkas berbasis awan seperti Google Drive, Dropbox, OneDrive, dan sebagainya. Yang mana nantinya urutan dan penggolongannya diatur sedemikian rupa sehingga akan mudah untuk mengakses dan mencari topik tertentu. Adapun cara lainnya yang dirasa lebih efektif, yaitu dengan membuat web khusus indeksisasi karya ilmiah protokol, yang mana memang benar-benar khusus untuk menyimpan karya ilmiah protokol. Hal ini lebih efektif karena bentuk lamanya bisa dikustomisasi sehingga lebih bisa digunakan sesuai keperluan. Dalam pembuatannya memerlukan komponen yang lumayan rumit pula, seperti domain dan hosting yang memang nantinya sifatnya berbayar langganan. Kemudian juga dibutuhkan seorang programmer yang dapat mengatur situs web sehingga bisa berfungsi sedemikian rupa. Serta nantinya juga diperlukan pengelola situs web yang tentunya diharuskan mengerti tentang pengelolaan situs webnya. Namun, walaupun begitu, pembuatan situs web untuk indeksisasi karya ilmiah protokol sangatlah tepat untuk menyempurnakan fungsi dari karya ilmiah protokol. Kemudian adapun manfaat yang bisa dirincikan sebagai berikut. Pertama, mempermudah akses. Dengan adanya indeksisasi daring ini mempermudah seluruh pihak yang terlibat dalam dunia keprotokolan untuk mengakses karya ilmiah yang diminati. Hal ini juga bisa meningkatkan tingkat literalitas dalam bidang keprotokolan anggota. Tentunya orang di luar bidang keprotokolan pun bisa dengan mudah untuk mengaksesnya pula. Kemudian selanjutnya mengurangi plagiarisme. Dengan mudahnya akses pada karya tulis terdahulu dapat mempermudah anggota untuk melakukan checking plagiarisme. Selain itu, bagi anggota yang ingin membuat karya yang baru, bisa menganalisis celah topik baru atau bahkan pendalaman pada materi sebelumnya. Yang selanjutnya, yang paling penting, menganalisis karakteristik anggota. Dengan menggunakan teknik analisis tertentu, isi karya ilmiah dapat dianalisis dan menghasilkan gambaran karakteristik anggota. Contohnya, dari tren topik karya minat ilmiah, protokol dapat menghasilkan analisis minat satuan tugas. Kemudian dengan data pengunjung dan aktivitas indeks daring bisa dilihat pemanfaatan anggota terhadap karya ilmiah. Juga analisis lain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan ke depannya. Sekian pemaparan dari Ananda. Atas perhatiannya, Ananda ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dengan bangga saya hantarkan Kakanda alumni UPI Kampus Tasikmalaya, Agustiawan SPD, Ida Royani SPD, dan Siti Jainab Sulastri SPD untuk presentasi daring dalam rangka pengukuhan purna Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia gelombang 3 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama Nanda Agustiawan dengan NIM strip 1604580-560.10 dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Satuan Tasikmalaya Darul Sik. Berikut Ananda akan sampaikan mengenai gagasan dengan judul Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Anggota Protokol Bumi Siliwangi dengan tahapan belajar teori Van Hill melalui penugasan. Judul ini merupakan refleksi dari studi akademik selama di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
dan pendidikan di Protokol Bumi Siliwangi selama menjadi anggota. Protokol Bumi Siliwangi yaitu suatu organisasi yang menjalankan tugas dan fungsi keprotokolan di lingkup Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, keprotokolan itu sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, ataupun masyarakat. Pada saat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, pasti membutuhkan suatu komunikasi dengan setiap anggota Protokol Bumi Siliwangi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi yaitu pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Melalui teori belajar Van Hill, anggota Protokol Bumi Siliwangi dapat meningkatkan kemampuan komunikasinya melalui penugasan, yaitu melalui 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap informasi. Tahap ini, semua anggota mendapat arahan oleh pimpinan atau tingkatan yang lebih tinggi pada saat briefing, sehingga tidak ada kesalahpahaman pada saat penugasan. Tahap yang kedua yaitu tahap orientasi terarah. Tahap ini setiap anggota menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan pada saat penugasan dan tak lupa dibimbing oleh tingkatan yang lebih tinggi. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap eksplisitasi. Tahap ini setiap anggota mengeksplor kemampuan mereka pada saat penugasan. Apabila ada kendala atau suatu masalah dapat dikomunikasikan dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Royani. Saya salah satu anggota Protokol Bumi Siliwangi, Satuan Tasikmalaya Darul Rasyid. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa hal tentang keprotokolan dengan mengusung tema komunikasi dalam tugas protokol. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang dengan jabatan tertentu dalam negara atau pemerintah. Nah, dalam bertugas, seorang protokol harus melakukan tugasnya dengan etiket dan perilaku yang benar, terutama dalam berkomunikasi. Ketika bertugas, protokol tidak lepas dari yang namanya komunikasi. Berkomunikasi dengan pejabat yang kita layani, dengan sesama petugas protokol, ataupun dengan petugas di bagian lain. Mengapa harus memiliki keterampilan komunikasi agar acara berjalan lancar? Betul kan? Agar acara bisa berjalan dengan lancar, maka kemampuan komunikasi harus dimiliki oleh setiap petugas keprotokolan. Dengan keterampilan komunikasi akan meminimalisir terjadi kesalahan dalam bertugas. Nah, komunikasi adalah kemampuan seseorang dalam menyampaikan atau menginformasikan suatu informasi atau pesan kepada orang lain. Terdapat beberapa unsur dalam komunikasi. Yang pertama ada komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau informasi. Kemudian ada komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan atau informasi tersebut. Ada satu lagi hal yang penting atau unsur yang penting yang ada dalam komunikasi, yaitu isi pesan atau isi informasi yang disampaikan. Jadi unsur komunikasi ada 3. Yang pertama itu komunikator, komunikan, dan isi pesan itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izin memperkenalkan diri. Nama Siti Jenab Sulastri, Protokol Utama Pratama Angkatan 10, Protokol Bumi Siliwangi, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Tasikmalaya. Izin menyampaikan terkait menumbuhkan karakter disiplin melalui keprotokolan. Pada hakikatnya, disiplin adalah hal yang dapat dilatih.
pelatihan disiplin diharapkan dapat menumbuhkan kendali diri, karakter, atau keteraturan dan efisiensi. Jadi, secara singkat, dapat disimpulkan bahwa disiplin berhubungan dengan pengendalian diri supaya dapat membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang salah. Sehingga dalam jangka panjang, diharapkan bisa menumbuhkan perilaku yang bertanggung jawab. Disiplin sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Adapun pengertian menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Dalam dunia keprotokolan, disiplin sangat erat dan sangat penting untuk ditekankan. Seseorang dapat menumbuhkan karakter yang baik, di antaranya adalah dia selalu berdisiplin, teratur, sistematis, dan terencana dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam keprotokolan, sehingga kebiasaan ini dapat dibawa pada kesehariannya. Di samping itu juga dengan berdisiplin, anggota protokol dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin dan tepat waktu, mengerti akan segala ketentuan yang berperilaku baik dalam hal peraturan pokok, norma, nilai-nilai, dan kebiasaan yang baik. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dengan bangga saya hantarkan Kakanda alumni UP Kampus Serang. Yang pertama, Dio Eriawandi SPD. Dan yang kedua, Runi Khairunisa SPD. Untuk presentasi daring dalam rangka pengukuhan purna Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia gelombang 3 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izin memperkenalkan diri, nama Ananda Dio Eriawandi, NIM P1603406-652.11 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Satuan Serang Darul Madani. Dalam kesempatan kali ini, mohon izin untuk memaparkan gagasan yang berjudul Pembentukan Sikap atau Karakter Anggota Protokol Bumi Siliwangi dengan Tahapan atau Pendekatan Sikap menurut ahli Mangun Harjana. Judul ini merupakan refleksi akademik di Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Protokol Bumi Siliwangi selama Ananda menjadi anggota Protokol Bumi Siliwangi. Probumsil sendiri merupakan suatu organisasi yang menjalankan tugas keprotokolan atau fungsi keprotokolan di lingkup Universitas Pendidikan Indonesia, baik di pusat maupun di kampus daerah. Probumsil sendiri merujuk pada aturan keprotokolan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Dalam peraturan keprotokolan ini diwujudkan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Dalam melakukan penugasan, setiap anggota protokol Bumi Siliwangi dituntut memiliki sikap yang baik dalam bertugas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan terhadap pimpinan di lingkup UPI sendiri. Melalui teori ahli menurut Mangun Harjana, ada 3 pendekatan yang bisa membentuk sikap diri seseorang. Yang pertama ada pendekatan informatif atau informative approach. Dalam
bertugas, sikap yang harus ditunjukkan oleh anggota protokol Bumi Siliwangi yaitu dapat mengetahui karakter ataupun identitas dari seseorang yang akan kita layani. Dalam tahapan pendekatan informatif ini, bagaimana seseorang anggota protokol Bumi Siliwangi terlebih dahulu mencari suatu informasi dari setiap seseorang yang akan dilayani, agar seseorang yang akan dilayani merasa nyaman saat kita layani. Kemudian pendekatan partisipatif atau participative approach. Dalam pendekatan ini, setiap anggota ketika bertugas dituntut berperan aktif atau berpartisipasi aktif di setiap penugasan, sehingga setiap anggota yang bertugas pada saat itu mengalami situasi belajar bersama dalam setiap penugasan, sehingga pembentukan sikap yang terbentuk dari pembelajaran di setiap penugasan dapat terbina atau terpupuk dengan baik di dalam setiap diri anggota itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan eksperiensial. Dalam pendekatan ini, setiap anggota dalam membentuk sikapnya dituntut profesionalitas dalam bertugas, sehingga keterlibatan atau profesionalitasnya yang ditunjukkan oleh setiap anggota Probumsil ketika bertugas akan menjadi suatu pengalaman yang berharga dalam keterlibatannya secara langsung di dalam situasi penugasan itu sendiri. Itu saja yang dapat Ananda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izin memperkenalkan diri, nama Runio Hairunisa, NIM P16025-651.11. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Satuan Serang Darul Madani. Berikut Ananda sampaikan mengenai gagasan dengan judul Analisis Miskonsepsi Peran Liaison Officer atau LO dalam keprotokolan di lingkungan universitas. Judul ini merupakan refleksi dari studi akademik selama Ananda menempuh studi di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Pendidikan dalam Protokol Bumi Siliwangi selama menjadi anggota. Probumsil UPI merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang keprotokolan UPI. Protokol menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, yakni merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata letak, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya dalam negara, pemerintah, maupun masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas, seorang protokol akan mendapatkan peran sebagai liaison officer. Liaison officer atau LO merupakan salah satu peran penting dalam keprotokolan. LO ini memegang tupoksi yang sangat strategis dalam sebuah pelaksanaan kegiatan atau acara. Pada faktanya, banyak sekali persepsi yang menganggap bahwa liaison officer merupakan seorang guide atau pengantar tamu atau pemandu saja yang berperan dalam suatu kegiatan. Hal ini nampaknya terjadi pergeseran konsep yang terjadi selama ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Ananda melakukan kajian dan menemukan gagasan tentang hal tersebut yang disusun dalam suatu gagasan ilmiah yang berjudul Analisis Miskonsepsi Peran Liaison Officer atau LO dalam keprotokolan di lingkungan universitas. Menurut kajian teori, miskonsepsi merupakan kesalahpahaman penggunaan konsep. Hal ini disampaikan oleh Sujadi bahwa miskonsepsi termasuk pula kekacauan konsep dan hubungan yang hierarkis antara konsep yang dimiliki dengan konsep yang diterima. Terjadinya miskonsepsi dalam peran liaison officer ini kerap kali diabaikan dalam kegiatan keprotokolan. Berikut merupakan temuan miskonsepsi atau analisis peran liaison officer atau LO dalam keprotokolan di lingkungan universitas. LO merupakan seorang guider atau pengantar tamu dalam pelaksanaan keprotokolan. Hal ini merupakan hasil analisis dari miskonsepsi terhadap tupoksi tugas LO. Yang sebenarnya adalah
LO merupakan singkatan dari Liaison Officer, adalah seorang yang bertugas menghubungkan dua lembaga untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai kegiatan antar lembaga. Kemudian, implikasi dari hasil analisis yang Anda temukan adalah yakni meluruskan kembali terkait dengan konsep Liaison Officer dalam tugas keprotokolan, yaitu Liaison Officer atau LO merupakan penghubung antara kepanitiaan dengan narasumber. LO juga berperan untuk menanyakan kebutuhan narasumber. Berikut merupakan tata cara menjadi seorang Liaison Officer menurut SEPTI. Yang pertama adalah gupuh. Gupuh merupakan sikap bersegera menyambut tamu atau bersumeringah, memberikan ekspresi yang bahagia dan penyambutan yang hangat ketika bertemu dengan tamu. Hal ini juga dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh seorang Liaison Officer, karena Liaison Officer diamanahkan untuk bertanggung jawab terhadap tamu atau narasumber yang datang dan yang hadir dalam kegiatan tersebut. Kemudian Liaison Officer juga melakukan penjemputan dan pengawalan selama kegiatan berlangsung. Yang kedua adalah lungguh. Lungguh ini yakni memastikan tamu nyaman dengan fasilitas yang diberikan dan dengan sikap yang sopan dan santun, menanyakan kesiapan dan memastikan narasumber tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh tamu. Yang ketiga adalah sungguh. Sungguh ini adalah sikap mencari tahu identitas narasumber untuk kepentingan pelayanan dan juga mengetahui karakter dari seorang tamu yang dilayani. Hal ini bertujuan agar seorang Liaison Officer dapat berkomunikasi dengan baik dengan mengetahui karakter yang dimiliki oleh tamu tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan, dapat berkomunikasi dengan baik selama menjadi Liaison Officer. Sekian hasil temuan dari gagasan yang dapat Anda sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mengingat kewenangan dan tanggung jawab yang ada pada saya, setelah terpenuhi persyaratan dan dedikasi yang dilakukan, Oji Bermana Tarigan SPD, Rifa Zahira Zihni SPD, Ovia Sari SPD, Alimah Nursifa SPD, Amel Melisha Utami SPD, Dini Dwi Yustia Putri SPD, Sima Nurul Kisti SPD, Hariri Sofa Wijaya SPD, Saiful Hidayah SPD, Justin Nurhaini SPD, Agus Setiawan SPD, Ida Royani SPD, Siti Jainab SPD, Dio Eriawandi SPD, Runi Hoirunisa SPD. Saya kukuhkan saudara-saudara 17 orang alumni dari 5 kampus daerah satuan sebagai Purna Protokol Bumi Siliwangi, Universitas Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Insyaallah saya akan membacakan doa dengan tuntunan agama Islam. Bagi yang non-muslim, harap menyesuaikan. Allahumma sholli ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qaribu muzibu da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semoga anggota protokol Bumi Siliwangi Satuan selalu menjaga marwah protokol Bumi Siliwangi sesuai fitrah pendiri. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lancarkanlah segala aktivitas kami dan tentunya dengan ridho-Mu agar semua kegiatan menjadi berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Ghafur,
Ampunilah dosa-dosa kami, baik yang dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah, agar kami menjadi umat yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga alumni Purna Protokol Bumi Siliwangi dapat berkarir dengan baik, diterima dan di masyarakat, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Ya Allah, semoga pandemi COVID-19 semoga cepat berlalu dan menjadikan kami umat yang istiqomah untuk selalu beribadah kepadamu. Semoga kami menjadi umat yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Presentasi alumni 5 kampus daerah satuan secara daring dalam rangka pengukuhan Purna Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia gelombang 3 tahun 2020 secara resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alumni protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng ka para alumni protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia anu parantos dikukuhkeun sebagai purna protokol. Mugia nyebar mencar di tetar Pasundan yang buang ka Nusantara sareng siap menuju kenormalan baru. Probumsil protokol Bumi Siliwangi. Probumsil protokol Bumi Siliwangi. Asasna Pancasila jeung agama. Protokol Bumi Siliwangi. Universitas Pendidikan Indonesia ngajaga mukti titip pangerti. Panca pendiri nu ngawariskeun unggah bakti tur dilajengkeun nyambuang asih kana catur dharma wangsitnya taunggal dina pangabdian paguyuban kukuring ditanjirkeun lima kubah perlambang utama ilahi roh bitang tayungan abdi ngadeg pancet dina lemah cai bentangan hideung panji kaagungan nareueuskeun anggota jeung purnana hiji pancen mangrupa caharaan Nanjung Insan